Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita akan mulai sesi kedua ini untuk pengantar bisnis. Tadi saya sudah kirimkan di grup ya daftar tugas presentasinya. Nah, kita masuk saja langsung ke materi. Karena kita punya keterbatasan waktu. Sesi yang harusnya 16 itu kan nanti dipotong jadi hanya 14. Jadi kita durasinya agak lumayan, sesi pertemuannya agak lumayan sempit. Kelihatan sudah? Din, bak 09102. Sudah kelihatan ini slide-nya? Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Kita masuk ke sesi kedua, yaitu pengelolaan manajemen. Ini ada sebenarnya dari 3, tapi saya bagi dua ya. Nah, yang pertama kita masuk ke bentuk pemilikan bisnis. Nah, bentuk pemilikan bisnis itu ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Untuk yang berbadan hukum itu adalah secara pengertian adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya atau pengurusnya. Nah, contohnya apa? Contohnya PT, koperasi, yayasan. Kemudian kalau yang tidak berbadan hukum yaitu badan usaha perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komoditas atau CV, dan masih banyak lagi ya, misalkan usaha dagang atau usaha jasa lainnya. Kemudian bentuk bisnis. Nah, kalau bentuk bisnis dibagi menjadi bisnis kecil, bisnis menengah, bisnis besar. Dilihat dari mana. Kita bisa katakan itu bisnisnya kecil, menengah, atau besar. Dilihat dari satuan ukurnya, yaitu dari jumlah pegawai, kemudian dari jumlah penjualannya, volume penjualannya atau ritme penjualannya, kemudian dari modalnya. Saya akan lebih cepat karena kita 2 sesi dan saya kira juga kalian cukup paham ya, tidak lebih luas. Oke, kemudian ciri bisnis kecil, umumnya pemilik jadi manajer ya, memang karena dia sendiri ya namanya merintis. Kemudian daerah operasinya lokal. Pada skala kecil, paradigmanya itu masih sempit, kecil skopnya. Tetapi bisnis kecil saat ini yang terkini yang terjadi adalah mereka sudah mampu meluaskan pasarnya. Jadi tidak hanya lokal saja, sudah merambah regional bahkan nasional, bahkan dia bisa internasional. Tapi masih dalam skop UKM. Nah, itu dengan bantuan apa? Dengan bantuan teknologi ya. Kemudian organisasinya masih sederhana. Bisa hanya dia sendiri, ditemani oleh perangkatnya, atau mungkin 2 orang. Misalnya dia bersama pasangannya atau bersama bagian keuangan saja, atau hanya dia dengan bagian produksi saja, jadi kecil. Kemudian pemilik dekat atau kenal dengan karyawan, ya karena kecil tadi, jadi kenal, dekat, dan saling percaya. Karena kalau masih kecil kan dia yang utama adalah kepercayaannya dulu. Kemudian pemilik serba bisa, ya karena dia masih kecil, ya dia memang harus serba bisa. Jangankan kecil ya, besar pun dia harus paham, walaupun mungkin tidak mahir, tapi dia harus mengerti. Kenapa harus mengerti? Agar dia tahu apa yang harus dilakukan oleh karyawannya atau anak buahnya dari setiap lini, dan bisa memberikan tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang rasional. Jadi jangan melampaui batas atau melebihi kapasitasnya. Misalkan dia spesialisasinya di A, tapi dia ditugaskan sampai mendalam di bagian B. Nah, itu kan juga tidak baik. Berarti si pemimpinnya tidak mengetahui kapabilitas dirinya sendiri kurang karena dia tidak memahami job desk dari timnya. Kemudian ciri bisnis besar, manajer bukan pemilik ya. Karena dia sudah besar, biasanya autopilot, jadi manajernya itu bukan pemiliknya. Dalam artian begini, jadi secara struktural itu terbagi-bagi menjadi lebih besar. Karena kan
cara struktur organisasi, fungsi dan wewenang serta tanggung jawabnya itu dibagi-bagi. Kemudian regional atau nasional, tergantung skupnya ya, skala besar, nasional atau internasional. Kemudian organisasinya kompleks, nanti kita ada bahasan tentang bisnis internasional, bagaimana bisnis internasional itu, dan bagaimana pangsa pasarnya, bagaimana cara masuknya, nanti ada di sesi-sesi berikutnya. Kemudian organisasinya kompleks, karena dia sudah ada dalam beberapa layer dan beberapa tingkatan fungsional tanggung jawabnya. Pemilik tidak kenal dengan karyawan karena jumlahnya banyak, walaupun mungkin tahu aja akhirnya lupa nama atau hanya hafal dengan para supervisornya saja. Jarang yang gagal, ya ada tapi jarang. Karena apa? Karena sudah besar ya, dia sudah memahami ritme organisasinya, kemudian dia sudah bisa diferensiasi produk, kemudian kegiatannya juga sudah dinamis. Jadi ada berbagai macam alternatif dari pendanaan manajemen spesialis. Jadi orang yang ahli akuntansi dia bekerja di bagian accounting, orang yang mengerti tentang IT dia bekerja di bagian IT, orang yang mengerti tentang manajemen sumber daya manusia dia ditempatkan di SDM, bagian SDM dan banyak. Kemudian pemilihan tempat kediaman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tempat kediaman dan tempat kedudukan. Tempat kediaman dari tempat perusahaan tersebut beroperasi. Contohnya pabrik. Sedangkan tempat kedudukan adalah berarti tempat atau kantor badan usaha tersebut. Biasanya ini dilakukan untuk sebagai holding company. Jadi dia sebagai perusahaan induk di mana dia punya pabriknya misalkan di daerah A di Sukabumi atau di Banten. Nah, sedangkan kantornya ada di Jakarta. Jadi kenapa demikian? Karena untuk kantor ini sebaiknya memang lebih representatif. Tidak harus Jakarta ya, Tangerang juga sudah representatif kan, sudah banyak kota-kota yang memiliki tempat-tempat yang representatif untuk mengelola perusahaan. Perbedaan tempat kediaman dan tempat kedudukan. Yang pertama, tempat yang baik untuk badan usaha atau kantor belum tentu baik untuk perusahaan atau pabrik. Ya, tentu saja. Kenapa? Karena kalau kantor itu kan sebaiknya itu berada di wilayah yang strategis, ya kan? Dekat ke kantor pajak, kemudian dekat ke pusat pemerintahan, dekat ke bank, kemudian ke tempat perizinan terpadu. Sedangkan pabrik itu sebaiknya dekat dengan sumber dayanya, misalkan dekat dengan tempat bahan bakunya, supplier, karena bisa memangkas biaya produksi. Kemudian memilih tempat badan usaha atau kantor lebih mudah daripada memilih tempat perusahaan atau pabrik. Ya, tentu saja kalau untuk kantor di sebuah ruko pun bisa ya, atau sewa virtual office juga bisa, atau hanya menyewa sebuah space kecil di sebuah gedung juga bisa. Nah, tapi kalau pabrik tentu saja karena ini ada banyak pertimbangan, baik itu layout dari peralatannya, mesinnya, kemudian memperhatikan proses produksi, perputaran dalam setiap proses siklusnya, itu pasti juga harus mempertimbangkan seberapa luas dan seberapa banyak proses-proses yang ada di dalamnya yang membutuhkan kapasitas ruangan yang cukup memadai. Belum lagi untuk menyimpan barang-barangnya, misalkan barang yang sudah jadi atau setengah jadinya, atau bahkan bahan bakunya yang masih mentah. Kemudian suatu badan usaha atau kantor mempunyai beberapa perusahaan atau pabrik, harus memilih tempat yang berlainan untuk tiap-tiap perusahaan atau pabrik itu. Sebab faktor-faktor yang mempengaruhi tiap perusahaan atau pabrik itu tidak sama, ada pertimbangan yang berbeda. Jadi perusahaan minyak itu pasti akan mencari wilayah yang berbeda operasinya dengan perusahaan garmen, ya kan? Atau perusahaan pengalengan ikan itu akan memilih lokasi yang tentu saja tidak sama seperti pengemasan atau pengolahan teh. Nah, masa iya dia mengolah ikan, dia maunya di gunung biar gak kepanasan. Ikannya keburu tidak higienis, ya kan? Oh ya, sampai sini bisa kedengeran kan? Ini ada suaranya kedengeran nggak? Bisa, Bu. Oh ya,
Kedengeran, Bu. Kemudian selanjutnya pemilihan tempat kediaman atau kediaman perusahaan atau pabrik banyak tergantung pada rentabilitas, yaitu bisnis mampu memperoleh keuntungan yang layak. Artinya ya dengan pertimbangan tadi dia tidak mau merugi kan, rugi karena misalkan costnya terlalu besar, akhirnya harga jual besar, maka jadi daya beli konsumen menurun karena tidak mampu bersaing produknya, kan tidak mau seperti itu kan. Jadi yang diharapkan yaitu keuntungan ya, yang timbul karena proses produksi, murahnya bahan baku, transport tenaga kerja, dan sebagainya. Sedangkan tempat kedudukan atau kantor mementingkan segi hukum, tadi sudah diulas, prestisenya yang paling penting juga, karena kenapa prestise penting? Karena itu menciptakan image atau kesan pertama. Kecil tidak mengapa, yang penting image yang ditangkap adalah manis, cantik, menawan. Saya bukan lagi ngomongin diri sendiri ya. Saya lagi ngomongin kantor kan emang ada sebutan untuk kantor ganteng kan nggak ada. Kantor itu sangat cantik gitu kan. Ini jadi ketawa ya. Pada serius semua ya Allah. Ketawa, Bu. Kita lanjut. Faktor yang mempengaruhi tempat kediaman perusahaan atau pabrik, yaitu yang pertama pemerintah. Ya, pabrik harus dekat dengan pusat pemerintahan juga. Kenapa? Karena kan dia juga ikut mengurus regulasi, terutama Pemda ya. Pertama bagian pengurusan tenaga kerja. Kemudian faktor alam. Nah, faktor alam ini jadi pertimbangan juga. Pertimbangan bagi lokasi perusahaannya, untuk bahan bakunya, dan juga bagi tenaga kerjanya. Jadi jangan sampai dipilih faktor alam, saya mau ada lokasi pabriknya ada di tengah lepas pantai. Waduh, tidak stres gitu kan. Ya tidak, kerjanya tidak stres, tapi karyawannya mau ke sana tuh stres. Kecuali ada feeling good. Ini ada mesnya. Tapi kalau ada pabriknya di tengah lepas pantai, lalu ada mesnya, tetap aja ya karyawannya nggak bisa tidur tenang, bener kan? Takut ada tsunami kan? Holiday terus, Bu. Malah happy, Bu. Oh, malah happy. Aduh. Oh ya. Berarti kalau holiday terus, Bu. Itu ibunya lagi di pantai, Bu. Oh iya. Feeling good. Berlibur kan, work from home. Oh iya. Bagi anak muda bekerja di di pabrik yang ada di tengah lepas pantai itu seru ya. Tapi berarti kita harus bedakan nih. Berarti para pekerjanya atau tenaga kerjanya itu haruslah dalam usia-usia muda. Jadi kalau usia-usia tua, pusing. Ngelihat ombak terus sawan, nggak bisa tidur berarti. Kayak mancing, Bu. Kemudian faktor lainnya adalah faktor sejarah. Nah, kenapa faktor sejarah? Bisa jadi, misalkan ini ada kebun teh, Gunung Mas. Kebun teh Gunung Mas. Kebun teh Gunung Mas kan dia ada di bukit kan, ada di bukit kebun teh kan. Nah, karena faktor sejarah itu maka dia membuat di sana. Dia bisa saja buat pabrik di daerah yang lain, yang di lereng bukit atau di bawahnya yang banyak sawah-sawahnya. Nah, tapi kan dari sisi sejarahnya, namanya usaha kebun teh, ya lokasinya dekat kebun teh. Kemudian yang keempat adalah faktor ekonomis. Nah, untuk faktor ekonomis, biaya angkut dan biaya upah buruhnya atau tenaga kerjanya. Dalam bahasan ini juga dikenal dengan dua istilah, yaitu aglomerasi, yaitu bertumpuk-tumpuknya perusahaan pada satu tempat. Nah, kan ada ya zona-zona industri. Nah, ini bagian dari aglomerasi.
Kebaikannya adalah bergabungnya industri-industri kecil dan besar sehingga akan menurunkan biaya produksi. Nah, ini daya saingnya besar. Timbulnya perusahaan-perusahaan lain yang memberikan jasa atau pelayanan. Jadi saling sokong. Perusahaan besar, kemudian ada perusahaan-perusahaan kecil, lingkupnya jasa, misalnya jasa pembayaran listrik, jasa pulsa, jasa restoran, dan lain-lain. Kemudian ada aglomerasi. Terpencar-pencar letaknya perusahaan. Nah, ini kalau contoh perusahaan oil and gas ya, atau perusahaan batubara, dia ada terpencar-pencar kan, sesuai dengan sumber daya alamnya. Kemudian bagaimana memilih lokasi bisnis? Nah, memilih lokasi bisnis yang tepat untuk kegiatan bisnis adalah sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan bisnis untuk masa depan. Untuk menetapkan lokasi bisnis ada 2 langkah yang harus diterapkan, yaitu menentukan masyarakat yang akan dilayani. Misalkan mau buat mall rata-rata dari kota ya kan? Karena masyarakat yang biasanya ke mall itu masyarakat urban, betul kan? Bagaimana kalau mallnya mau dibuat di lingkungan pedesaan? Wah, rugi ya enggak? Orang desa lebih suka pergi ke mall atau pergi ke sawah? Nah, pasti lebih suka pergi ke sawah. Dia bisa multitasking di sawah, benar nggak? Multitasking itu bagaimana di sawah? Dia multitasking di sawah sambil nyawah, sambil apa sih namanya, menjaring ikan, gitu kan? Kemudian sambil juga ketika istirahat nungguin buah jatuh. Nah, itu kan multitasking. Tapi kalau orang urban multitasking di mall, dia sambil makan, ambil kerja, sambil negosiasi dengan klien, itu multitasking juga. Atau sambil cuci mata juga, itu kan multitasking. Ngeliatin apa Bu? Cuci mata di sawah? Apa? Sambil cuci Sawah mata. cuci mata ngeliatin apa? Kan di mall. Kalau di mall kan cuci mata ngeliatin yang lewat. Atau kalau perempuan biasanya ngeliatin toko-toko ya, itu jual baju aja. Iya. Kemudian memilih lokasi di sekitar masyarakat tertentu. Ya, kalau misalnya dia memproduksi sepatu, maka dia jual di misalkan di kota atau di daerah-daerah yang memang membutuhkan sepatu, bukan di tepi pantai. Nah, di tepi pantai nelayan butuh sepatu tidak? Ada yang pakai sepatu, ada yang enggak ya? Kalau pakai sepatu mereka pas libur berat kali ya. Ya. Mencari yang UMK-nya murah, Bu. Ya, selain dari faktor cost ya, selain dari faktor biaya tadi. Kemudian menentukan lokasi dalam masyarakat tertentu harus mempertimbangkan faktor-faktor karakteristik demografis konsumen, yaitu kondisi ekonomi setempat. Jadi sama seperti menempatkan harga, juga harus melihat target pasarnya, target konsumennya. Jadi pangsa pasarnya level yang mana nih yang mau disasar. Kemudian keadaan penduduk dan penghasilannya. Ini harus jadi pertimbangan. Jangan sampai produk yang kita mau jual itu tidak bisa dibeli karena daya belinya kurang. Kemudian persaingan, oleh sebab itu harus menciptakan produk yang berkualitas dan inovatif. Berkualitas saja tidak cukup ya, harus inovasinya berkelanjutan. Karena orang kan ada masanya bosan, oh dia modelnya begitu terus, ganti model lagi. Dan selain itu juga dalam penciptaan inovasi tersebut juga akan memperkuat branding image yang ada di pikiran pelanggan. Jadi dia kalau misalkan kalau zaman sekarang mungkin beda ya. Sepatunya lebih apa ya, urban ya, lebih terkini. Kalau zaman 5 tahunan yang lalu deh, nggak usah jauh-jauh. Mau beli sepatu apa? Bata. Padahal bukan Bata, tapi selalu Bata yang disebut. Karena branding image-nya sudah ada di pikiran konsumen. Kemudian iklim sosial dan perdagangan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai dia membuka pabrik, misalkan dia membuka pabrik, kan yang kemarin pernah jadi persoalan itu, ada perusahaan tambang antam ya di satu wilayah, ya kan? Ya tidak memperhatikan sosial masyarakatnya. Jadi masyarakat itu tercemari, kemudian tidak ada perhatiannya, sehingga mereka juga merasa wah kurang perhatiannya, kan itu sempat diangkat kan di TV One
Pernah lihat tidak? Jadi jangan sampai hanya mempertimbangkan faktor ekonomi yang menguntungkan, tapi melupakan tempat dia mengambil keuntungan tersebut. Jadi tidak diperhatikan juga. Waktu itu sempat juga dikatakan bahwa lebih baik perhatiannya oleh swasta gitu. Kalau swasta kan ada realisasinya, kemudian ada ada bentuk pertanggungjawaban sosialnya kepada masyarakat. Ya, mudah-mudahan sekarang sudah berubah ya kondisinya. Waktu itu pernah diangkat di TV One, mungkin ada yang pernah lihat. Cukup memprihatinkan karena pun mereka. Iya, Bu. Kemudian kiat-kiat menjadi pengusaha sukses. Ini menurut Jeffrey ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kiat-kiat menjadi pengusaha sukses menurut Anda, itu Anda bebas menjawabnya. Kalau ini menurut Jeffrey, dan aja itu kan menurut dia. Jeffrey Rapandi ya, Bu? Kenapa? Wih, apaan? Kita lanjut ya. Yang pertama memiliki daya juang tinggi, tapi memang benar. Untuk menjadi pengusaha sukses, dia harus punya semangat dan daya juang tinggi. Kan mana ada sih? Halo, biasanya dia telepon anak buahnya nih. Gimana penjualan? Gitu kan. Baik Bu, ya sudah, baik ya. Ya, itu nggak begitu juga. Itu kan tidak menunjukkan semangat dan daya juang tinggi, ya kan? Hai, selamat pagi, bagaimana penjualan hari ini? Kalian hari ini ngapain aja? Nah, itu kan udah beda. Dari stylenya udah beda, gebrakannya udah beda. Kemudian keyakinan diri mampu memperhitungkan dan menanggung resiko. Nah, oleh sebab itu, kenapa seorang pengusaha ini harus mau selalu belajar. Dan yang paling penting dia menempa mentalnya. Karena resikonya itu cukup banyak. Dan kalau dia sudah punya pasukan, yang menanggung resiko bukan hanya dia, tapi resiko yang terjadi pada pasukan di cover dulu sama dia. Jadi dia harus harus menjadi orang yang visioner. Jadi bukan memperhitungkan di sini dalam arti bahwa dia pandangan jauh ke depan sehingga dia bisa evaluasi keadaan, bisa memiliki intuisi yang terlatih, tapi juga bukan perhitungan. Dia harus bisa menimbang dengan sangat baik dan bijak antara benefit, jadi antara manfaat dengan biaya. Dia harus bisa memutuskan mana yang terbaik di antara manfaat ini dan biaya ini. Jadi dia harus bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan yang akurat. Walaupun mungkin belum 90 sampai 100%, tapi itu semua bisa dilatih bersama pengalaman dan kepedulian. Kemudian mempunyai sasaran tujuan yang tinggi tapi realistis dan dapat dicapai. Dia punya cita-cita setinggi langit, tapi kalau tidak realistis kan tidak mungkin. Misalkan dia punya kalau di kelas saya pernah kasih contoh kios bakso. Dia punya kios bakso, tapi dia ingin satu hari dapat 1 miliar. Nah, rasional nggak? Enggak. Ya, kalau dia baksonya, kiosnya kecil, tapi dia punya pabrik di luarnya terus mensuplai, ya kan? Nah, jadi segala sesuatunya harus sesuai dengan sumber dayanya. Oleh sebab itu, baik keuntungan maupun biaya itu ada batas-batas idealnya atau batas-batas stasionernya. Kemudian keyakinan bahwa ia mampu mengendalikan nasib baiknya sendiri. Nah, ketika misalkan ada masalah, dia terbentur oleh masalah, dia tidak mudah menyerah, pasti ada jalan keluar. Dia akan selalu berusaha mencari cara dan mencari jalan terbaik. Kenapa harus begitu? Karena kan dia mau jadi pengusaha sukses, ya kan? Pengusaha yang bukan hanya berdiri 1 tahun lalu di tahun kedua tumbang. Ya, tidak bisa begitu. Kalau seperti itu kasihan sama siapa? Pasukannya ya, sama timnya. Dia harus memiliki semangat 2 kali lebih kuat. Dia harus memiliki persiapan yang lebih baik dan dia harus mempunyai keyakinan berkali-kali lipat lebih besar. Dan keyakinan itu akan mengantarkan dia untuk bisa bergerak dengan penuh energi supaya dia bisa melihat berbagai macam peluang. Pernah dengar tidak yang namanya mental blocking? Kalau dia sudah tidak yakin, sudah pesimis duluan, itu berlapis-lapis, ada lapisan di belakang otak itu yang menutup, membuat perisai.
Tapi kalau dia penuh keyakinan dan optimis, maka itu semua terbuka. Sehingga dia bisa melihat lebih luas dan bisa melihat celah dengan lebih baik. Jadi dia bisa lihat sebuah kesulitan itu mungkin ada pintu kecil atau peluang kecil yang bisa bermanfaat. Nah, oleh sebab itu dia harus memiliki keyakinan yang baik dan yang paling penting adalah optimis ya, dan selalu berusaha positif. Walaupun tidak selalu dia juga berusaha positif, ya kadang negatif, tapi apapun kecenderungan itu dia bisa kendalikan dirinya dengan tepat. Kemudian kemampuan untuk mau mempelajari, mengkaji kesalahan yang telah dilakukannya. Sebenarnya yang baik itu kita belajar dari orang lain atau belajar dari diri sendiri. Belajar dari diri sendiri. Kita belajar Orang lain. Diri sendiri. dari diri sendiri. Kita belajar dari orang lain. Sendiri. Kalau kita belajar dari diri sendiri saja itu tidak cukup. Kita harus belajar juga dari orang lain supaya bisa dilakukan percepatan, ya kan? Sampai sini maksudnya paham kan? Kenapa kita harus belajar Ya, dari orang Bu. lain? Kita belajar dari diri sendiri itu untuk memahami perjalanan kita supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama dan sebagai bahan dasar untuk analisa. Tapi kita kenapa perlu belajar dari orang lain juga? Kita bisa melihat apa yang orang lain lakukan, di mana orang lain sudah melalui step 1, step 2, step 3, kita bisa langsung step keempat dengan belajar dari orang lain. Jadi dengan mempelajari apa yang mereka sudah lalui, kemudian kita kombinasikan dengan pengalaman pribadi kita. Oleh sebab itu banyak kan tips dan trik. Kalau kalian suka dengan suka ikut sama webinar nggak? Webinar yang bisa Muda Semua ini, itu bagus-bagus ya. Kemudian ada lagi tuh Gratio, itu boleh dilihat-lihat, itu bagus sekali mengenai bisnis, terutama untuk para UKM. Kemudian memiliki pandangan di depan mengenai masa depan dan usahanya. Dia berusaha supaya apa yang dia rintis itu tidak tumbang. Dia berusaha memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Terlepas dari tujuannya adalah ekonomi atau non-ekonomi. Tapi dia ingin bahwa semua yang dia bangun itu berkelanjutan. Bukan? Kita baru satu sesi nih ya, tuh udah di warning. Jangan lupa absennya nanti tolong di screenshot ya sama ketua kelas, absen di chatnya Zoom ini. Kemudian memiliki pandangan ke depan mengenai masa depan usahanya, jadi sudah dorongan selalu ingin bersaing secara tetap atau kontinu. Jadi semangatnya ada terus, tidak bentar semangat, bentar udahlah tergantung nasib. Ya nggak gitu juga kali, kan lebih baik mana? Lebih baik mengikuti air yang mengalir atau Melawan arus. Atau melawan arus, atau melakukan persiapan terbaik. Kalau mengikuti air yang mengalir, biasanya apa tuh yang suka ikut air mengalir? Biasanya yang ringan-ringan ya, seperti bekas botol aqua. Sampai sini Baru jika kan Sadar. dia punya tujuan dan arah yang jelas, dia tidak selalu mengikuti air yang mengalir. Karena dia punya arah mau kemana ini. Pelan tapi dipersiapkan. Kemudian revaluasi usaha jika telah mengalami kemajuan atau kerusuhan. Nah, tinjau kembali produknya, apa yang sudah dihasilkan, apa yang sudah memenuhi keinginan konsumen. Kemudian teliti organisasinya, bagaimana kinerja organisasinya, apakah ada yang luput dari pengawasan, apakah timnya sudah bersama-sama memiliki frekuensi yang sama, energi yang sama untuk membangun, energi yang sama untuk maju, energi yang sama untuk sama-sama mensejahterakan setiap rumahnya. Jadi jangan hanya yang satu semangat, yang lain tidak semangat. Itu susah terbangnya. Jadi tidak berpikir untuk diri sendiri. Jadi kalau seperti ini, maka satu organisasi dia sebagai satu kesatuan. Di mana langit dijunjung, di situ bumi yang dipijak. Ya kan? Di mana Anda berada, ladang Anda berada, maka berusaha sebaik-baiknya. Karena jadikanlah itu sebagai ikhtiar terbaik yang bernilai ibadah. Semoga menjadi pahala. Bukan ceramah ya. Ini Sistem kerja, apakah sudah cukup efisien? Apakah sudah menempatkan orang pada tempatnya? The right man, the right place. Jangan sampai ahli akunting ditempatkan di bagian GA, General Affair. Nah, dia masih masuk ya kalau akunting. Nah, masalahnya ketika bagian SDM di bagian
IT. Nah, itu dia harus puter skillnya terlalu banting setir terlalu over. Kecuali dia memang sudah punya bekal. Kemudian teliti pribadi Anda. Coba cek diri Anda. Apakah saya sudah cukup baik? Baik dalam arti etikanya, sopan santunnya, kemudian cara senyumnya. Jangan sampai senyum sebelah. Senyum, apakah Anda mau berhubungan dengan Anda senyum sebelah? Oh enggak, sama senyum sebelah. Gak mau kan? Senyum sebelah bukan senyum stroke ya, maaf. Tapi senyum sebelah itu senyum sombong. Misalkan Anda menguntungkan dia senyum gitu. Kemudian lihat penampilan dalam arti Anda berpakaian berpenampilan yang sesuai. Gitu. Kemudian hubungan, bagaimana menjalin komunikasi, empati dengan lingkungan, dengan relasi, apakah masih harus ditingkatkan? Karena kepuasan dari karyawan itu bukan hanya terletak pada sisi materi, tapi juga dari keterlibatan hubungan nasional, saling menghargai, dan kemudian adalah pengembangan tim. Semakin dikembangkan timnya untuk maju ke depan, itu adalah merupakan investasi bagi pribadi timnya dan juga bagi organisasi. Terlepas dari apakah timnya nanti akan bersama dia terus atau akan terbang, itu adalah bagian dari investasi yang bernilai amal dunia akhiratnya. Oke, kita tutup sampai di sini. Sampai ketemu sesi berikutnya. Nah, sesi selanjutnya nanti lihat di tayangan YouTube. Oke? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, Bu. WSS. Ketua kelas. Jangan lupa ya, absennya di-share. Kok di-share? Nanti tayangan sesi berikutnya nanti lihatnya di YouTube aja ya. Iya, Bu. Iya. Nama YouTube-nya apa, Bu? Kasih linknya aja, Bu. Ya, nanti saya kirim linknya. Iya, Bu. Untuk tugas itu satu kelas dibagi jadi 7 kelompok ya. Total ada berapa sih? 7 kelompok ya, Bu ya? Ya. Kelompoknya bebas, Bu. Iya, kelompoknya bebas. Nanti sekretaris tolong dibuatkan rekapan kelompoknya ya. Nanti kalian tentukan sendiri itu tugas yang ke-1, ke-2 sampai ke-7 itu kelompok berapa. Jadi nanti sebelum UTS kita presentasi dulu. Ya. Iya, Bu. Makmun, Bu, sekretarisnya, Bu. Sekretarisnya siapa? Makmun, Bu. Nah, itu siapa, Bu? Ya udah, kalau enggak ditulis aja di situ nanti kelompok, misalkan tugas yang nomor 1 untuk kelompok 1, tugas yang kedua untuk kelompok 2. Itu juga nggak apa-apa biar nggak repot ya. Oke, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.